Nah, kita akan mulai dari istilah trading dulu, teman-teman. Trading artinya adalah berdagang ya, teman-teman. Trading itu adalah artinya berdagang. Jadi kita sebagai pengguna ATG pun atau robot trading auto trade gold, kita harus tahu apa yang sedang kita perdagangkan. Sehingga jika ditanya oleh teman-teman kita, Mas, gimana sih caranya kok bisa profit konsisten? Terus kamu tuh profitnya dari mana gitu kan? Ya udah, ya nggak apa-apa, yang penting profit aja. Masa jawabannya seperti itu ya kan? Jadi kita harus bisa menjelaskan kepada orang yang bertanya apa sih produk yang kita perdagangkan. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu akan bersama dengan saya 1 jam ke depan ya. Jadi estimasi kita akan selesai jam 9 malam. Kita akan mulai dulu dari layar presentasi PowerPoint-nya. Oke, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kita juga mau menginformasikan bahwasanya Alstar Surabaya ada di Geraha Bukopin Surabaya lantai 12. Jadi silakan buat Bapak Ibu yang ingin berkunjung atau ingin belajar ke kantor, silahkan. Kita sangat welcome, kita sangat terbuka buat member ATG ya, mau di Alstar atau mungkin dari tempat lain, kita sangat welcome. Jadi silakan Bapak Ibu mau belajar, kita bisa melayani pembelajaran secara online maupun tatap muka. Nah, pada hari ini kita akan membagikan tips buat Bapak Ibu ya. Tips trading anti MC atau margin call. Yang mungkin selama ini kita ketahui trading itu hanya bisa profit dan rugi. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang MC atau margin call. Banyak orang yang tidak mengetahui kenapa dia bisa MC, ya itu dikarenakan karena serakah dan juga di broker dia menggunakan leverage yang besar sehingga dia bisa open posisi atau bertransaksi melebihi ketahanan dana yang dia punya. Nah, tips yang bisa kita bagikan dan nanti buat Bapak Ibu yang mau ikut kelas trading manual secara gratis, kita bisa share ya ilmunya. Tapi dengan catatan, dengan syarat buat Bapak Ibu yang mau belajar trading manual harus mengikuti kita. Jadi saya bersikap tegas tujuannya untuk sayang dengan kalian sehingga kalian tidak mengalami loss yang berlebihan atau margin call. Ya. Ini tipsnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menggunakan stop loss dan take profit. Ya. Jadi di dalam trading itu jangan berharap hari ini kita harus untung 100% ya. Kalau bisa 1 hari untung 1% pun sudah sangat cukup ya Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kita harus bersyukur. Nah, kenapa harus pasang stop loss profit? Supaya ketika kita berdagang atau melakukan trading, itu tujuan kita harus logis, harus rasional lah ya. Jadi stop artinya adalah batasan resiko, sedangkan take profit adalah batas keuntungannya ya. Kita mengambil keuntungan dengan target berapa persen itu tergantung kita. Nah, yang kedua, ini sangat penting Bapak Ibu ya. Ketika kita buat akun di sebuah broker, gunakan leverage yang paling kecil ya. Seperti 1:50. Nah, leverage 1:50 ini bisa digunakan untuk trading dengan modal minimal $100. Ya, jadi modalnya $100, lotnya 0,01 sehingga Anda tidak mudah MC. Jadi menurut pengalaman saya pribadi dengan modal $100 leverage-nya 1:50, Bapak Ibu hanya bisa open posisi itu 1 kali dan itu pun hanya 0,01. Bapak Ibu kalau sudah open 0,01 tidak bisa transaksi lagi. Harus menyelesaikan transaksi yang di awal baru bisa transaksi yang kedua kalinya. Itulah gunanya leverage 1:50. Jadi ketika Anda mulai bernafsu di situ akan ada peringatan biasanya. Ya, jadi modal $100 itu kita menggunakan ukuran lot
atau ukuran transaksinya adalah 0,01. Ya, seperti ATG ya. Cuman perbedaannya di sini untuk target keuntungan dan batasan kerugiannya nanti tergantung teman-teman ya. Jadi ini adalah gambaran jika teman-teman trading menggunakan lot 0,01 maka target keuntungannya 3% sampai dengan 10%. Nah, kita ini tradingnya target profit dan kerugian ini bukan dikira-kira ya, tapi berdasarkan support resisten atau harga terendah dan harga tertingginya. Dan batasan kerugiannya itu 3%, maksimal 5%. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lebih minim lagi nih ya dibesarin aja modalnya. Misalkan modalnya $200, lotnya tetap 0,01 sehingga target keuntungannya menjadi 1,5%, maksimalnya 5%. Dan batas kerugiannya 1,5%, maksimal 2,5%. Dan seterusnya. Atau mau lebih safety lagi seperti ATG, teman-teman bisa modal $1.000, lotnya tetap 0,01, sehingga target keuntungannya adalah 0,3%, maksimalnya adalah 1%. Dan batasan kerugiannya adalah 0,3%, maksimalnya adalah 0,5%. Nah, seperti robot ATG jadinya. Kenapa saya bisa mengatakan target keuntungan dan batasan kerugiannya yang tertera di depan? Karena kita ada strategi yang selama ini kita pakai ya, dan kita waktu itu sudah memulai trading manual sejak tahun 2014. Nah, nanti Bapak Ibu di kelas gratis akan mendapatkan yang namanya edukasi atau pembelajaran basic ya, dasar banget, dan juga akan mendapatkan informasi seputar sinyal trading, analisis pasar ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita akan mulai dari yang dasar dulu. Bullish engulfing. Jadi teori di dalam trading itu ada banyak sekali istilahnya. Candlestick aja bukan hanya satu macam, ada banyak banget puluhan lah. Nah, cuman dalam hal ini saya akan berusaha menjabarkan ya, memberi penjelasan secara detail dan gamblang buat Bapak Ibu. Kalau bullish engulfing itu sebelum kita masuk ke sana kita harus mengenal dulu istilah candlestick ya. Kalau dulu kan ada line chart, jadi hanya berupa garis, ya, tapi seiring berkembangan zaman ada update ya, kita bisa menggunakan candlestick. Candlestick itu artinya lilin. Pak, Bu, berarti kalau selama ini kita trading lilin, kita jaga lilin dong. Ya. Jadi lilin-lilin ini tercipta dalam waktu mulai dari sekian menit, ya, mulai dari sekian jam, mingguan dan bulanan. Tergantung time frame atau waktu yang Bapak Ibu akan gunakan nanti. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa istilah Bapak Ibu. Di situ ada candlestick atau batang lilin yang berwarna merah, kita sebut dengan penawaran. Sedangkan candlestick yang berwarna biru atau hijau kita sebut dengan permintaan. Bapak Ibu bisa cek di situ, kita lihat dari pola candlestick yang paling kiri dulu. Ya, di situ ada harga tertingginya, kemudian dia anjlok. Ketika harga itu anjlok, kita istilahkan Bapak Ibu sedang di pusat grosir ya. Nah, di pusat grosir itu Bapak Ibu ditanya sedang akan membeli barang ya. Jadi ketika ada harga murah, kira-kira Bapak Ibu sebagai seorang calon pembeli pasti akan borong kan? Ketika harga lagi murah, Bapak Ibu borong, terjadilah beli besar-besaran. Nah, ketika jadi beli besar-besaran atau permintaan besar-besaran, maka reaksi di pasar itu akan muncul seperti yang Bapak Ibu lihat, seperti yang Bapak Ibu saksikan ya. Ada batang candlestick atau lilin yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada yang merah. Artinya apa? Pembeli lebih banyak daripada penjual, permintaan lebih banyak daripada penawaran. Nah, apabila muncul pola seperti ini, itu adalah pola bullish engulfing.
atau permintaan yang lebih banyak daripada penjual. Misal Bapak Ibu, coba fokus ya di sini ya. Ketika terjadi permintaan yang lebih banyak daripada penjual, kita sebagai trader atau pedagang kecil, kita tinggal ngikutin aja pedagang besarnya. Di dalam pasar itu ada dua pedagang Bapak Ibu atau dua pelaku pasar ya. Yang pertama adalah pedagang kecil. Pedagang kecil itu adalah retail trader ya, yang punya uang di bawah 1 triliun lah ya. Sedangkan pedagang besar adalah contohnya banyak ya, ada spekulan, ada bank sentral, dan lain-lain. Ketika ada harga murah, pedagang besar masuk, maka kita sebagai pedagang kecil tinggal mengikuti saja. Ya, jadi trading itu seperti halnya kita main layang-layang Bapak Ibu. Kita ikuti saja kemana arah anginnya. Jangan pernah kita lawan. Kalau kita lawan ya kita bisa terbalik nanti. Ya, jadi intinya ketika ada pola permintaan lebih banyak daripada penjual, maka pembentukan harga berikutnya akan cenderung naik. Itulah bullish engulfing. Yang berikutnya bearish engulfing. Bearish engulfing ini adalah penjual yang lebih banyak daripada pembeli atau permintaan yang lebih banyak daripada pembeli. Oke, saya akan coba menggambarkan ke Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu ini sebagai pelaku usaha. Oke, sebentar ya Pak. Sebentar ya. Oke, tolong dibantu ya. Ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, kita ulang lagi ya. Dari bearish engulfing. Ini sudah muncul ya tulisan bearish engulfing-nya Bapak Ibu? Wis muncul Pak. Oke, sorry ya, kita ulang dari awal aja ya. Jadi Bapak Ibu, kita Alstar Surabaya ada di Geraha Bukopin lantai 12. Silahkan Bapak Ibu yang mau berkunjung nantinya. Nah, pada malam hari ini tadi kita membahas solusi trading anti MC atau margin call. Ya. Yang kita ketahui kan hanya ada profit dan loss ya di dalam dunia trading. Tapi ada juga yang namanya MC atau margin call. Nah, margin call ini bisa terjadi apabila kita menggunakan ukuran leverage yang terlalu besar sehingga ketika kita bernafsu di dalam pasar, kita akan bertransaksi melebihi ketahanan dana yang kita miliki. Jadi solusi buat teman-teman yang pengen trading anti MC, yang mungkin pernah trauma, silahkan gunakan stop loss dan take profit sehingga tujuan Anda sangat logis ya dan realistis ya. Jangan terlalu berharap untung besar atau rugi besar ya. Kemudian tentang leverage. Leverage ini teman-teman bisa gunakan 1:50. Nah, untuk leverage 1:50 ini teman-teman bisa menggunakan modal $100 dengan ukuran lot atau ukuran transaksi lotnya adalah 0,01. Nah, ketika teman-teman sudah open 0,01, ketika teman-teman mau open lagi yang kedua kalinya itu sudah tidak bisa. Karena teman-teman nantinya akan mendapatkan peringatan dari broker. Jadi teman-teman harus close dulu atau menutup transaksi baru bisa bertransaksi lagi. Kemudian target keuntungan, ya target keuntungan ini kita sesuaikan dengan teknik kita. Target keuntungannya jika pakai modal $100, maka target keuntungannya adalah 3% dan maksimalnya 10%. Batas kerugiannya adalah 3%, maksimalnya 5%. Nah, kita menyarankan untuk teman-teman menggunakan modalnya $200 dengan ukuran lot 0,01 sehingga target keuntungannya adalah 1
target keuntungannya 1,5% ya, dan maksimalnya sekitar 5%. Kemudian untuk batas kerugiannya, teman-teman bisa mendapatkan 1,5% dan maksimalnya 2,5%. Kalau teman-teman menggunakan saldo misalkan $1.000 dengan ukuran lot 0,01, target keuntungannya akan menjadi 0,3% dan maksimal 1%. Untuk batas kerugiannya 0,3% dan maksimalnya adalah 0,5%. Nah, tadi kita sudah bahas tentang beberapa macam pola engulfing. Jadi materinya basic banget ya, dasar banget ya. Candlestick itu ada banyak Bapak Ibu, ada banyak macamnya, ada puluhan. Ya, cuman hari ini kita mau share yang engulfing supaya kita mudah memberikan informasi yang bisa Bapak Ibu terima sebagai masyarakat yang awam. Ya, bullish engulfing adalah pola pembeli yang lebih banyak daripada penjual atau permintaan yang lebih banyak daripada penjual. Ya, cara menemukan pola seperti ini kita tunggu harga itu jatuh dulu. Ya, ketika harga lagi murah-murahnya, Bapak Ibu, kalau kita ke pusat grosir, tentu kita akan mencari barang yang murah ya. Apalagi di pusat grosir itu yang beli banyak, ya kan? Sehingga ketika banyak pembeli, reaksi di pasar akan terbentuk seperti ini. Ya. Pedagang itu ada dua, ada pedagang kecil dan pedagang besar. Kalau pedagang kecil itu adalah retail trader yang punya uang di bawah 1 triliun lah ya. Nah, sedangkan pedagang besar itu ada Pelan, ada bank sentral dan lain-lain. Pedagang kecil itu menginformasikan dalam bentuk pola candlestick yang kecil, entah itu yang merah atau pedagang cenderung memilih pola candlestick yang panjang atau yang besar, entah warna merah, entah warna hijau. Nah, kita akan kasih contoh Bapak Ibu. Ketika harga lagi murah, masuklah permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka yang terjadi seperti ini. Biasanya pada pembentukan harga berikutnya akan cenderung naik. Nah, ketika terjadi pola seperti ini, lagi murah-murahnya Bapak Ibu bisa cari peluang beli. Dengan syarat harga harus closing dulu ya. Jadi harus terbentuk dulu bullish end-nya, baru di pembentukan candlestick berikutnya kita bisa ambil peluang beli. Di resisten atau harga tertinggi sebelumnya. Dan untuk batasan risiko bisa tempatkan di shadow atau di supportnya ya, yang bawah. Nah, ini adalah bearish engulfing, kebalikannya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat harga ini lagi mahal-mahalnya. Bapak Ibu, kalau kita sebagai pengusaha sepatu nih, ya kan, kita punya sepatu udah mahal, nggak ada yang beli gitu kan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sebagai kepala toko? Apakah Bapak Ibu sebagai kepala toko akan ngasih saya gratisan atau memberikan diskon? Pasti langkah yang diambil adalah memberikan diskon. Ketika menjual adalah terjadi reaksi seperti ini. Jadi muncul banyak sekali penawaran di situ. Ketika terjadi banyak penawaran, maka pola pembentukan candlestick berikutnya cenderung turun. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Oke, jadi kita masuk dari yang engulfing dulu ya Bapak Ibu. Nanti untuk kegiatan Zoom meeting berikutnya kita akan membahas lagi tentang tren dan support resisten. Hari ini kita akan bahas candlestick dulu. Kita ambil contoh di bawah sini ketika ada harga jatuh ya, harga turun, muncullah bullish engulfing atau pembeli lebih banyak daripada penjual. Kemudian dia naik, mahal, terjadilah bearish engulfing, penjual yang lebih banyak daripada pembeli. Nah, oke. Kenapa harga itu bisa naik dan bisa turun? Ingat Bapak Ibu, setiap perpindahan candlestick itu adalah informasi, bukan tiba-tiba naik, bukan tiba-tiba turun. Ini adalah reaksi. Ya. Nah,
Sekarang kita akan membahas peluang jual, Bapak Ibu. Ketika terjadi harga naik, ya, mahal ya, teman-teman bisa cari peluang jual dengan menemukan pola bearish engulfing. Nah, ketika terjadi pola bearish engulfing, anggap saja candlestick yang berwarna merah itu yang bearish engulfing itu adalah hari Senin. Ya. Ketika hari Senin muncul bearish engulfing, jangan buru-buru ambil peluang jual. Pastikan di hari Senin itu close atau tutup pasar dulu, tutup candlestick-nya dia berganti dengan candlestick berikutnya ya. Berarti di hari Selasa di candlestick yang hijau yang saya tandai dengan tulisan jual, Bapak Ibu masuknya di situ. Jadi ambil posisi jual di hari Selasa setelah candlestick di hari Senin mampu lebih rendah daripada di hari Jumat. Ya. Ketika kita akan mengambil posisi jual, yang kita harus lihat terlebih dahulu adalah risikonya. Risiko dan target keuntungan Bapak Ibu bisa tempatkan di support dan resisten. Nah, Bapak Ibu cek di atas sana ya. Di atas itu ada shadow. Shadow atau bayangan ya atau mungkin sumbu ya. Itu menginformasikan bahwasanya harga pernah sampai di titik tertentu, di puncak tertentu. Ya. Kemudian Bapak Ibu hitung dari harga yang akan Bapak Ibu jual dengan risiko di resisten. Kalau kita ambil peluang jual, berarti kita berharap harga itu jatuh ke bawah. Nah, antisipasi apabila harga nanti naik ke atas, kita harus pasang yang namanya batas risiko. Ya, sehingga apabila harga itu naik, harga akan terclose otomatis atau tertutup otomatis dengan kerugian di area tersebut, sehingga tidak berlarut-larut berhari-hari itu malah berbahaya. Nah, ketika sudah menghitung risikonya, Bapak Ibu bisa hitung juga peluang keuntungannya. Ya. Jadi risikonya misalkan, oh ini Mas risikonya $3 nih Mas. Target keuntungannya ke titik support atau harga terendah sebelumnya itu sekitar $7 Mas. Berarti target keuntungannya lebih besar daripada risikonya. Oke, setelah Bapak Ibu hitung-hitungan seperti itu, baru Bapak Ibu masuk untuk mengambil peluang jual. Setelah ambil peluang jual, Bapak Ibu wajib menempatkan stop loss atau batasan risiko di area resisten dan target profit di area support atau harga terendahnya. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas tentang peluang beli ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan bahas tentang peluang beli. Di sini kita bisa perhatikan di situ ada bullish engulfing atau pembeli yang lebih banyak daripada penjual. Jadi ketika harga sedang dalam murah-murahnya, masuklah permintaan yang lebih banyak daripada penjual atau pembeli yang lebih banyak daripada penjual. Nah, anggap saja pembeli tersebut di hari Senin ya. Kemudian di hari Selasa kita baru boleh untuk membeli. Nah, di hari Selasa itu Bapak Ibu bisa cek ada candlestick yang saya tunjuk dengan tanda panah dan saya tulis beli. Ya. Jadi masuknya di situ. Tapi sebelum masuk Bapak Ibu harus lihat lagi support dan resisten. Supportnya itu dijadikan batasan risiko. Jadi kalau kita beli ya kita berharap naik dong. Ya kan? Apabila harga itu berbalik arah dan jatuh, dia hanya akan terhenti di area support yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian untuk target keuntungannya Bapak Ibu bisa tempatkan di resisten atau harga tertinggi sebelumnya. Usahakan harga tertinggi yang terdekat ya, jangan terlalu jauh. Nah, setelah Bapak Ibu hitung-hitung, oh ya, ini resikonya hanya 2% Mas, tapi target keuntungannya sekitar 4%. Oh ya udah, berarti kan target keuntungannya lebih besar daripada resikonya. Bapak Ibu silakan masuk. Setelah Bapak Ibu masuk, wajib menggunakan stop loss atau batasan risiko di area support yang bawah ini ya.
dan target profitnya di area resisten yang sudah ada. Oke, silakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya.